ngasih hadiah, tiba-tiba jadi suka ngasih hadiah. Ya. Ternyata suka ngasih hadiah ini karena muncul adanya hutang. Ya. Kalau sebelum hutang dia suka ngasih hadiah, tiba-tiba dia berhutang kepada kita dan kebiasaan ngasih hadiahnya ini tetap berjalan, itu bukan riba. Jelas ya? Tapi kalau nggak pernah ngasih hadiah, ujuk-ujuk suka ngasih makanan, suka ngirimin sesuatu, karena dia ini punya hutang kepada kita. Nah, ini yang riba. Jelas ya? Nah, sekarang antum menghutangi seseorang, kemudian dia ngasih apa tadi? Wafer. Di depan umum kepada anak kita. Kan gak mungkin kita bilang, jangan ibu, ini riba, terlarang. Kan gak bisa. Ya kan? Apa yang harus dilakukan? Maka berdasarkan riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, ketika mereka itu yang satu pernah menghutangkan kepada tukang ikan seharga 20 dirham. Kemudian ini tukang ikan ngasih ikan seharga 12 dirham. Kemudian nanya kepada beliau Ibnu Abbas, apa kata beliau? Kembalikan kepada dia atau hitung sebagai pengurang hutang. Berarti nanti kamu bayar hutangnya tinggal 8 dirham. Kamu terima hutang dari dia tinggal 8 dirham. Berarti kasus ini, misalnya beliau hutang ke kita ada 1 juta. Beliau ngasih wafer, kita nggak enak nolak. Maka hitung sebagai pelunas hutang. Wafer harganya berapa kira-kira? Berapa? Misalnya 15.000. Oh, berarti hutang beliau nanti tinggal 985.000. Begitu. Jadikan sebagai pengurang hutang jika kita nggak enak menolak. Ya. Nanti ketika beliau bayar hutang, Bu, hutang ibu tinggal sekian. Kenapa? Karena sudah saya kurangi dengan wafer tersebut. Karena kita nggak boleh terima di balik hutang. Nah, berdua, ngasih tahu jangan di depan orang lain. Nasihatin orang jangan di depan umum, tapi bersendirian. Karena nasihat itu kebaikan. Kalau nasihatin orang di depan orang banyak, berarti kita tidak menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Maka nanti kalau sudah beliau bayar, baru bilang, Bu, hutangnya tinggal 185.000. Kenapa? Karena sudah mengurangi wafer yang kemarin. Nah, itu jangan sampai tiba-tiba, oh tinggal 500, kenapa? Wafer kemarin tuh 500.000 loh katanya. Ini bahaya juga ini. Ya, jadi gunakan sebagai pengurang hutang. Ya. Nah, yang pertama, kita itu dalam posisinya, jadi kan ada zalim, ada mazlum. Zalim ini, ya, ini adalah pelaku. Dosa ini hanya akan melekat kepada pelaku. Ya, kalau kita nggak berdosa. Ya, nah, seperti kasus yang jual beli tadi, ya, ternyata dia mengelabui kita dalam hadiah, bahwa sebenarnya ini bukan hadiah, tapi ini hakikatnya memang kita sendiri yang beli, begitu ya? Ini hadiahnya ini bukan hadiah ini. Kenapa? Karena hadiah uangnya dia masukkan ke dalam harga. Ya, muncullah goror di situ, ketidakjelasan. Nah, di sini siapa yang dia yang melekat? Kalau kita enggak. Karena kita mazlum, kita yang terzalimi. Ya. Tidak ada yang melekat dalam urusan dosa kepada yang terzalimi. Kalau yang terzalimi itu dia enggak dapat dosa, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Pahalanya dari mana? Dari kesabaran dia. Yang kedua, dari yang zalimnya tadi. Nanti pahalanya akan dipindahkan kepada yang terzalimi. Ya. Makanya pedagang kalau nggak jujur, Masya Allah, dia tanggung dosa-dosa dari
dari pembeli semuanya itu. Bisa antum bayangkan ya. Waliyadzubillah. Wallahu alam. Silakan.